Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dunia pelukanmu, rahimakumullah. Berjumpa kembali di dalam kajian-kajian pembahasan fikih. Kali ini saya ingin membahas bab berhubungan bagi pasangan suami istri. Ada 4 metode cara sang suami agar bisa merangsang syahwat istrinya. Sampai istrinya banjir tidak hanya cukup 1 kali, mungkin berkali-kali. Artinya, bagaimana seorang suami agar meningkatkan rangsangan syahwat istrinya. Bahkan ini bisa sampai istrinya keluar tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai 3 kali. Tentu dengan pasangan halal yakni suami dan istri. Maka untuk trik ataupun untuk tips yang akan saya bacakan di dalam kitab Asrarul Jima. Yang pertama, jangan lupa suami harus membiasakan mengistiqomahkan setiap harinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan melakukan berhubungan dengan istrinya, bahwa yang memberikan kekuatan kepada para suami tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena para suami untuk meminta kepada Allah agar menjadi seorang suami yang selalu bisa menyenangkan ataupun memuaskan istrinya. Maka di sini ada doa yang mana doa ini yang cukup salaf, yang bisa dikatakan cukup populer, yaitu Allahumma qawi zakari fa inna fihi solahan li ahli. Yang artinya, ya Allah kuatkanlah batang zakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Untuk tips dan trik yang kedua adalah para suami sebelum melakukan berhubungan jangan lupa harus mencumbu rayu dulu istrinya dengan saling bersentuhan kulit. Jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa? Apa saja yang disenangi istrinya. Kemungkinan yang banyak dilakukan oleh para suami itu tidak bertanya kepada istrinya, harus bertanya kepada istrinya. Dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya di dalam mencumbu rayunya dan sentuhan. Kenapa? Jadi, untuk tips yang kedua, wahai para suami, Anda jangan menjadi seorang suami yang egois. Artinya yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Tetapi, kalau ingin sampai istri Anda mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan tersebut, maka seorang suami harus bisa dulu meraba akan perasaan istrinya. Artinya yang pertama, ya harus disenangkan dulu hati istrinya, agar nanti sang istri dengan penuh kesukacita, dengan penuh sukarela dapat juga membahagiakan suaminya. Jadi tidak ada merasa suatu tekanan, tidak ada merasa bahwa ini adalah suatu beban. Tapi pikiran istri itu merasa bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Dan jangan lupa bagi seorang suami itu harus bertanya kepada istrinya. Misalnya, yang bagian mana sih yang paling sensitif? Yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku. Misalkan seperti itu. Dan untuk tips yang kedua, ini menunjukkan bahwa seorang suami dan istri tidak harus ada komunikasi khusus di dalam pembahasan ini. Jadi apakah itu penting? Sangat penting sekali. Jadi kalian sebagai yang sudah berumah tangga, komunikasi itu bukan hanya komunikasi mengenai perihal ekonomi di dalam keuangan rumah tangga saja. Bukan hanya berkomunikasi mengenai bagaimana pendidikan anak kita saja. Hal ini pun harus sangat dikomunikasikan dan ini tuh bisa berubah-ubah. Artinya bisa berubah-ubah itu ya mungkin saja.
Kejiwaan seorang istri ketika awal pengantin itu berbeda. Ketika sudah mempunyai anak satu, awal pengantin itu istrinya tidak terlalu stres, bahagia terus karena belum ada beban dalam hidupnya. Tidak ada beban untuk mengurus anaknya. Ketika sang istrinya sudah mempunyai anak satu, mungkin sudah mulai ada sedikit beban karena harus mengurus anaknya. Yang mana hal ini baru ditemui di dalam kehidupannya. Sekarang aku harus bangun setiap malam. Sekarang aku harus menyusui. Karena itu bisa mempengaruhi akan mental seorang perempuan. Apalagi kalau misalnya ditambah anak 2, ditambah anak 3. Nah, ini memang yang harus betul-betul dikomunikasikan antara pasangan suami istri. Karena kehidupan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita itu akan sangat mempengaruhi sekali berkaitan akan hormonal. Apalagi tentang hubungan seksualitas tersebut. Jadi untuk tips yang kedua, intinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan juga istri. Yang ketiganya melakukan berhubungan, memasukkan hasafa kepada farji sang istrinya, serta menjaga gaya-gaya melakukan hubungan atau gaya yang disenangi antara suami dan juga istri. Nah, untuk tips yang ketiga yang harus dikomunikasikan itu adalah perihal gaya. Penting di dalam rumah tangga ketika kita awal berumah tangga karena kita belum berpengalaman berhubungan sehingga gayanya ya begitu-begitu saja. Ketika sekarang kita sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, punya anak 3, mungkin kita sudah semakin berpengalaman, mungkin jenuh juga nih, misalnya kata istrinya. Dengan gaya itu saja ataupun di ruangan ini saja, maka boleh berimajinasi. Maka sang suami dan istri berkomunikasi yang baik, mencari gaya-gaya yang baru, kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah. Yang penting memasukkan kepada lubang yang benar, tidak boleh memasukkan lubang yang belakang ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu saja sih yang diharamkan, selain dari itu dihalalkan. Jadi kalian itu mau gaya apa saja itu sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada trik ataupun tips yang ketiga yang disampaikan oleh ulama. Yang keempatnya, jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya bagian kedua kacang dadanya yang dimiliki di bagian dada sang istrinya, di sela-sela ketika melakukan berhubungan biologis tersebut dengan modal bergantian. Maka suami akan menemui istrinya yang begitu bergelora, dan akan menemui istrimu itu yang begitu dahsyat sekali, sampai mengeluarkan air nutfah sang istri. Oke, jadi intinya begini ya. Untuk yang keempat, jangan lupa bagi seorang suami ketika melakukan hubungan biologis tersebut, jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Karena memang di bagian kacang dada yang dimiliki oleh istri tersebut itu sangat besar sekali rangsangannya di sana. Karena memang banyak sekali syaraf-syaraf yang tersimpan di sana. Gelora sang istri pasti meningkat tinggi dahsyatnya ketika memainkan di bagian dada istrinya tersebut. Itu akan lebih memudahkan sekali memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan bagian-bagian syaraf yang cukup besar. Jadi ini adalah ada 4 trik
ataupun ada 4 tips yang saya bacakan di dalam Asrorul Jima. Bagi seorang suami yang ingin sekali menyenangkan istrinya sehingga ketika sudah melakukan berhubungan dengan istrinya tidak akan mengalami kekecewaan dikarenakan sang istrinya itu tidak sampai inzal. Istrinya itu tidak sampai keluar menuju kepada puncak kenikmatan tersebut. Oleh itu, ini adalah ilmu yang khusus sebetulnya bagi seorang suami yang diperuntukkan bagi yang ingin menyenangkan istrinya. Jika, wahai para suami mendengarkan ilmu ini, jika Anda diniati beribadah, sekali lagi saya tekankan untuk diniati beribadah, ingin menyenangkan istri Anda, maka ketika Anda mendengarkan ilmu ini akan berubah menjadi suatu ibadah. Semoga tips ini dapat membantu bagi pasangan suami istri semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.